Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-solehaku pada hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan tetap bersemangat. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran jarak jauh kelas 4 materi IPAS dengan muatan ilmu pengetahuan alam dengan judul Indra Praba atau kulit. Indra Praba atau kulit, kita dapat mengetahui sesuatu benda dengan cara meraba. Karena dari suatu benda yang diraba oleh kulit itu ada rangsang yang disampaikan urat syaraf ke otak. Perlu diketahui bahwa tidak semua kulit sebagai alat peraba sama kepekaannya. Bagian-bagian kulit yang paling peka adalah ujung-ujung jari dan bibir. Selain sebagai indera peraba, kulit juga bekerja sebagai pengendera rasa panas, dingin, nyeri, dan lain-lainnya. Pada gambar di samping, Ustadzah tampilkan yaitu gambar penampang kulit. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi mengenai kulit, maka kita harus tahu dulu apakah struktur kulit manusia itu. Yuk, kita coba buka lembar berikutnya. Struktur kulit manusia. Nah, ini Ustadzah tampilkan penampang kulit dengan 3 bagian utamanya. Yang pertama adalah bagian lapisan epidermis. Seperti yang kita lihat, lapisan epidermis adalah lapisan yang paling permukaan. Lapisan kedua disebut lapisan dermis. Lapisan dermis di antara lapisan yang pertama epidermis dan lapisan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis yang terletak di dasar pada lapisan kulit tersebut. Fungsi indera peraba. Yang pertama, mari kita lihat fungsi indera peraba pada lapisan epidermis, yaitu membentuk sel-sel kulit baru, memberikan warna pada kulit, dan melindungi kulit di bawahnya. Untuk lebih jelasnya, Ustadzah Eva akan menampilkan lagi gambar penampang lapisan kulit sebelum kita melihat fungsi indera peraba pada lapisan berikutnya. Di sini kita melihat bahwa di lapisan epidermis terdapat pori-pori, kemudian tumbuhnya helai rambut ya, dan juga adanya folikel rambut yang merupakan akar dari rambut, kelenjar minyak pada lapisan dermis di bawahnya, dan lain-lain. Berikutnya kita melihat dari fungsi indera peraba pada lapisan dermis. Yang pertama adalah nama bagian kelenjar minyak atau sebasea. Fungsinya menghasilkan minyak atau sebum agar kulit dan rambut tidak kering. Kedua, kelenjar keringat. Fungsinya menghasilkan keringat. 3, pembuluh darah, vena dan arteri. Fungsi mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Keempat adalah ujung-ujung saraf. Fungsinya menerima rangsangan berupa panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan atau yang disebut corpuscula pacini. Nama bagian berikutnya adalah folikel rambut. Fungsinya tempat tumbuh sel-sel rambut. Dan yang terakhir otot arektor pili, yaitu dengan fungsi menegakkan rambut. Beralih pada lapisan hipodermis atau lapisan yang terbawah. Pada lapisan hipodermis terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Kelainan pada indera peraba. 1. Alergi karena pengaruh makanan, cuaca, atau bahan kimia tertentu. 2. Panu karena infeksi jamur berupa bercak putih di kulit. 3. Kudis disebabkan oleh parasit tungau kudis. 4. Herpes
yaitu kumpulan lepuhan di kulit wajah disebabkan oleh virus. 5. Kanker kulit disebabkan oleh virus, sinar ultraviolet, dan zat kimia tertentu. 6. Kadas karena infeksi jamur tertentu yang menyebabkan gatal. 7. Kurap disebabkan infeksi jamur yang menimbulkan luka akibat garukan. 8. Luka bakar, cedera pada jaringan kulit yang disebabkan oleh panas api atau cairan panas. Dan 9 adalah albino, yaitu penyakit keturunan di mana di dalam kulit tidak terdapat zat warna atau pigmen, yaitu menjaga kebersihan kulit dengan mandi secara teratur dan jangan bertukar pakaian dengan orang lain. Kedua, mencuci pakaian. Cucilah pakaian yang sudah dipakai, karena pakaian yang tidak dicuci mudah ditumbuhi jamur. 3. Hindari sinar ultraviolet. Hindari terlalu banyak sinar matahari langsung, terutama pada saat tengah hari antara pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Yang terakhir, periksa ke dokter. Segeralah berobat bila terkena penyakit kulit, atau segera periksa ke dokter bila terkena penyakit yang tidak cepat sembuh, misalnya penyakit kanker kulit. Baiklah solih-solihah, kita akan coba melaksanakan tugas yaitu menuliskan bagian-bagian kulit sesuai nomornya. Di sini Ustazah Eva menampilkan penampang kulit tanpa keterangan, hanya diberi nomor-nomor. Mari kita berlatih. Ya, kita coba ya. Baik, yang pertama menunjukkan apakah angka 1 itu? Betul sekali. Menunjukkan helai atau batang rambut. Next, berikutnya yang kedua, menunjukkan apakah angka 2 tersebut? Betul sekali. Lapisan kulit yang pertama yaitu lapisan epidermis. Ketiga, menunjuk apakah gerangan? Kalau kita perhatikan, itu sudah kita berada pada lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Nah, ini bentuknya seperti tali atau lingkaran yang bentuknya melingkar-lingkar. Ya, apa? Betul sekali. Ini disebut dengan kelenjar keringat. Berikutnya yang keempat, berada di dasar rambut. Apakah gerangan? Betul sekali. Itu adalah akar rambut atau folikel rambut. Nomor yang terakhir yaitu nomor 5, bentuknya seperti ranting-ranting pohon. Ya, apakah itu? Betul sekali, jawabannya adalah saraf. Alhamdulillah solih-solihah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Saya harap kalian di rumah tetap rajin, bersemangat beribadah dan juga membantu orang tua. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.